Sebanyak 481 kepala daerah terpilih dilantik pada 20 Februari 2025 secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Seperti apa serba-serbi kepala daerah yang akan memimpin masing-masing wilayahnya selama 5 tahun ke depan? Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda menjadi gubernur terkaya di antara 33 gubernur lainnya yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Sherly Coanda berpasangan dengan Sarbin Sehe di Pilgub Maluku Utara dengan perolehan suara tertinggi sebanyak 359.416 suara. Berdasarkan laporan harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK per 15 Oktober 2024, Sherly memiliki total kekayaan sebesar 709 miliar rupiah. Harta kekayaan yang dimiliki Sherly mayoritas disumbang dari tanah dan bangunan senilai 201 miliar rupiah. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution didapuk sebagai gubernur termuda yang dilantik oleh Presiden Prabowo. Menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu tercatat masih berusia 33 tahun saat dilantik sebagai gubernur. Bobi menggeser rekor Gubernur Sulawesi Selatan terpilih Andi Sudirman Sulaiman sebagai gubernur termuda di Indonesia yang saat itu dilantik saat berusia 38 tahun. Lalu ada juga kepala daerah tertua yang dilantik Prabowo, yakni Bupati Bone Bolango Ismet Mile yang berusia 75 tahun. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Bupati Bone Bolango periode 2005-2010 yang dikenal sebagai tokoh pemekaran wilayah Bone Bolango dari Kabupaten Gorontalo. Selain itu, tercatat ada juga pesohor yang dilantik sebagai kepala daerah pada Kamis 20 Februari. Di antaranya Rano Karno sebagai Wakil Gubernur Jakarta, Muhammad Farhan sebagai Wali Kota Bandung, Luki Hakim Bupati Indramayu, dan Jaji Govinda Bupati Bandung Barat. Meski demikian, sebenarnya sudah ada kepala daerah yang telah terlebih dahulu dilantik dan ada juga yang bahkan belum dilantik. Mengapa demikian? Pada Rabu 12 Februari 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewakili Presiden Prabowo Subianto melantik Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan wakilnya Fadlullah untuk periode 2025-2030 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Banda Aceh. Pelantikan ini lebih awal dari pelantikan serentak 505 kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah 2024 di Jakarta. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang mengatur bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh Mendagri atas nama Presiden di hadapan Mahkamah Syariah Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA. Di luar itu terdapat kepala daerah yang tidak melalui mekanisme pilkada, seperti Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tetap dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono X. Sementara itu, sekitar 40 calon kepala daerah masih ada yang terkendala sengketa hasil pilkada, masalah administratif, terkena kasus hukum, serta masalah kesehatan, sehingga tidak mengikuti pelantikan serentak yang digelar di Istana Negara Jakarta. Pelantikan serentak dengan jumlah ratusan kepala daerah itu merupakan pertama kali dalam sejarah pilkada di Indonesia. Semua kepala daerah datang ke istana untuk dilantik langsung oleh Presiden. Semoga pelantikan ini tidak sekedar seremonial besar yang bersejarah, tapi juga mewujud dalam kerja-kerja pembangunan daerah.